Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Mang Adam dan Hisham. Teman-teman apa kabarnya nih? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Dan Allah selalu berikan rezeki yang lancar. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya dan segera beri kesembuhan. Dan bersabar-sabar ya teman-teman dalam menghadapi sakit yang diberikan Allah. Bisa saja sakit itu untuk sebagai penggugur dosa kita ya teman-teman. Namun jika kita jalani dengan ikhlas dan sabar, Allah akan gugurkan dosa-dosa kecil kita ataupun yang besar. Oh ya teman-teman, share kegiatan hari ini lagi. Nah ceritanya pagi ini saya itu ngelapin kaca. Ya, mumpung di luar masih sepi, nggak ada yang lihatin, saya beranikan diri untuk tag video ya teman-teman. Siapa nih teman-teman semua yang masih malu-malu gitu kalau ambil video ataupun dilihatin tetangga? Boleh komentar di bawah ya. Kalau saya sih teman-teman malunya itu udah berkurang ya. Dulu tuh masih malu-malu banget, apa-apa takut, apa-apa malulah pokoknya gitu kan untuk ambil video. Tapi belakangan ini kayaknya sedikit demi sedikit saya tuh udah mulai beranikan diri ya teman-teman. Karena kan insya Allah selagi nggak merugikan ataupun mengganggu pihak lain, saya itu beranikan aja. Nah teman-teman semua di sini yang masih malu-malu ataupun takut-takut gitu untuk ambil video demi video konten, yuk mulai beranikan diri ya pelan-pelan. Semua itu memang butuh proses ya kan teman-teman. Yang penting niat aja, karena Allah itu kan balas kita sesuai niat kita ya teman-teman. Jadi kita itu mendapatkan apa-apa sesuai dengan niat kita. Jika niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Lanjut teman-teman, sebelum Pak suami berangkat kerja, saya mau buatkan obat dulu ya untuk Pak suami. Ini tuh nggak di endorse ya teman-teman. Ini hanya sebagai save moment aja ke depannya. Nah ini punya 4 rangkaian obatnya. Dan itu diminumnya bergantian. Nggak bisa sekaligus gitu. Nah yang pertama ada kotak hitam sama hijau. Itu Purina namanya. Dia bentuknya kapsul. Gunanya itu meredakan pegal dingin dan nyeri sendi gitu. Lanjutnya yang Letoji yang saya bukain kemasannya sampai tumpah karena saking semangatnya ya teman-teman. Itu minuman serbuk anggur, dikasih air hangat sedikit untuk melarutkan, lanjut dikasih air dingin untuk langsung diminum. Kemudian di sampingnya ada Bio 8 dan Bio 18. Nah kalau Bio 8 itu minuman botanikal madu dengan gula aren. Kalau yang Bio 18 itu madu dengan sari buah sirsak. Ini tuh pengobatan ala tibun nabawi gitu ya teman-teman, sunnah Rasulullah. Nah ini saya lanjut ya, buatin Bio 8 dan Bio 18 nya. Nah jadi teman-teman, kemarin tuh pas cek, kita itu nggak diapa-apai ya, entah ditusuk-tusuk pakai jarum gitu enggak ya, cuman kita dicek aja matanya, difotoin gitu kan sama terapisnya, kemudian dia bisa baca garis-garis mata kita, ada masalah apa yang terjadi dalam tubuh. Nah ini saya tertarik gitu ya teman-teman, pengobatan seperti ini dan mengembangkan juga kan sunnah Rasulullah. Tapi nggak mudah ya, bapak itu aja sampai bertahun-tahun itu nggak tamat-tamat katanya. Saya kemarin sempat juga izin mau videoin rangkaian ini, penjelasan dari bapaknya, tapi si bapak bilang dia tuh nggak mau ya teman-teman, takut viral dan terkenal gitu. Nah dia sejalan dengan Dr. Zaidul Akbar gitu ya teman-teman. Jadi kalau Pak Zaidul Akbar kan serai, jahe seperti itu kan, rebus-rebusan, lebih irit juga. Nah kalau kita yang mau praktis, jadi seperti itulah dirangkainya. Lanjut teman-teman, ini pakaian semalam ya teman-teman, udah 3 hari itu
2 hari saya libur nyuci, hari ketiga mau jemurin ternyata hujan. Nah ini hari keempat baru dijemurin. Mudah-mudahan hari ini cerah ya teman-teman. Soalnya kain saya itu udah menggunung, udah banyak, sampai saya itu mau pakai baju nggak ada, habis. Lanjut teman-teman, masih semangat kan? Ini mau elapin pintu besi, soalnya kan berabu juga. Oh ya teman-teman semua yang punya anak balita dan rumahnya punya pagar besi, ada nggak yang suka manjat-manjatin pagar besi? Boleh komentar di bawah ya. Kalau saya itu punya anak 2 laki-laki di rumah, suka banget manjatin pagar besi seperti ini. Nah setiap harinya itu ya teman-teman, anak saya taruh di rumah ya teman-teman, pintunya itu ditutup biar nggak bisa keluar. Ya maaf ya, bukannya jadi emak-emak jahat, cuman saya tuh ribet teman-teman. Kalau mau ngajak mereka keluar tanpa ada ayahnya, itu kayak apa ya, bebas gitu, lari sana lari sini. Saya tuh nggak sanggup ngejarinnya, karena kan keadaan saya sedang hamil. Jadi daripada saya makin bukan press keluar gitu kan, bagus di rumah aja, main sama anak ataupun nonton. Lanjut teman-teman, yuk kita bersih-bersih, elap-elap. Nah ini saya mau elapin kursi-kursi saya dulu. Oh ya teman-teman, di sini bukan maksud ada pamer gitu ya untuk nunjukin kursi saya. Dan sebenarnya kayaknya nggak cocok ya teman-teman kursi ini berada di rumah saya. Secara saya itu kan masih ngontrak, kursinya kok bisa seperti ini. Nah jadi ceritanya ini kursi adalah pemberian dari bowo saya ya teman-teman, atau kata lainnya itu ibu, adik perempuan dari ayah. Kalau kami orang Mandailing, orang Sepirok, manggilnya itu bowo. Nah jadi beliau itu yang memiliki kursi ini. Alasan beliau kasih itu karena di rumahnya terlalu banyak barang. Jadi beliau itu tawarin ke saya, mau nggak kursi? Ya nggak mungkin saya tolak kan teman-teman, secara kursinya bagus gitu kan. Ya meskipun setelah sampai di rumah itu udah mulai rusak, karena biasalah teman-teman, anak saya selalu dicoretin pakai pulpen, ditarik-tarik, akhirnya seperti itu. Saya merasa bersalah gitu ya teman-teman, karena nggak bisa menjaga keaslian kursinya yang tadinya tuh cantik, bagus, kini udah mulai rusak. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki saya mau make over kursinya ya teman-teman, semoga bisa terlihat bagus lagi dan cantik seperti semula. Oh ya, saya juga berdoa buat Bu yang udah kasih kursiin ke saya, semoga rezekinya lancar, sehat-sehat, pokoknya yang terbaik lah Allah berikan kepada bau saya ya. Atau teman-teman di rumah punya tips atau saran gitu, gimana cara betuli kursi saya yang mulai koyak dan robek sedikit itu dengan budget yang murah dan gampang gitu ngerjainnya, boleh komentar di bawah ya. Oh ya teman-teman, hari ini udah mulai aktivitas apa di rumah? Sudahkah memasak? Atau mencuci? Atau hari ini pilih beli aja lauknya karena lagi lelah dan capek? Kadang nggak masalah ya teman-teman, sesekali itu kita beli lauk di rumah, nggak melulu masak tiap hari. Ya kan keadaan rumah kita yang tahu, keuangan kita yang tahu. Jadi ya bawa happy kita aja ya kan. Mana enaknya kita kalau lagi malas ya istirahat, lagi nggak bisa masak karena lelah atau sakit, boleh menu praktis aja seperti ceplok telur aja ya kan teman-teman. Nah kita itu menjalani hidup nggak usah ambil ribet ya teman-teman, apa-apa takut dibilang orang malas lah, boros lah gitu kan. Kembali ke kita aja, kita yang tahu batasan keuangan kita gimana, batasan fisik, kemampuan fisik kita gimana. Jadi jangan takut dibilang orang karena asik tidur aja gitu kan. Ya karena kita memang mungkin lagi sakit, capek, makanya butuh istirahat.
Jadi jalani aja kehidupan itu apa ya teman-teman, jangan berdasarkan omongan orang, tapi berdasarkan keadaan kita sendiri di dalamnya gimana. Dan pastinya itu semua kita harus diskusikan sama suami ya teman-teman, karena kan setelah berumah tangga itu teman terdekat kita itu suami ya kan. Apa-apa tempat ceritanya, tempat ngadunya dan sharingnya itu ya ke suami. Tapi saya pribadi sih nggak selalu begitu ya teman-teman, kadang juga masih malu-malu gitu cerita sama suami, ada hal-hal yang tertentu. Tapi sebisa mungkin saya tuh coba terbuka sama suami selalunya. Lanjut teman-teman, jangan lupa juga ya untuk sapu menyapu, karena ini hal yang paling penting di rumah. Kalau rumahnya kotor, banyak sampah berserakan, berantakan, ujung-ujungnya yang suntuk kita juga kan teman-teman. Dan suami juga kasihan, pulang kerja itu lihatnya yang berantakan. Sebagai istri yang baik, istri yang soleha, yuk mudah-mudahan insya Allah kita itu harus memanjakan mata suami ya teman-teman. Selain dengan keadaan rumah bersih, terus keadaan kita juga yang bersih, dan aromanya juga ya berbau wangi gitu kan. Nah, saya sendiri pun pribadi belum bisa ya teman-teman menjadi istri yang baik ataupun istri yang soleha gitu. Tapi kita sama-sama belajar dan saling menasehati dalam kebaikan. Teman-teman yang lagi malas nyapu, beres-beres rumah, yuk semangat ya. Niatkan semuanya untuk ibadah agar pekerjaan kita terasa ringan. Pokoknya intinya itu semua dari diri kita ya teman-teman. Diri kita sendiri yang bisa menyemangati. Apapun kata orang lain, kita tuh nggak bisa menerimanya kalau diri kita tuh nggak niatkan. Yang pertama niatkan aja dulu untuk apa, lanjut baru bismillah lakukan. Gitu ya teman-teman, kira-kira kalau lagi mager dan malas. Nah, saya pribadi juga bukan selalu rajin ya teman-teman. Juga ada fase-fasenya saya malas dan mager. Cuman ya saya nggak biarkan lama-lama, karena terakhir ujung-ujungnya saya juga yang suntuk gitu. Nah, itu jangan salpok ya teman-teman. Itu adalah mobil tetangga saya. Ya bersyukur ya teman-teman punya tetangga yang punya mobil, karena tiap harinya bisa saya sholawatin. Insya Allah bisa nular ke saya bikin orang itu mobil kita ya kan dia. Nah, ini saya juga dapat pengajaran dari Bunda Tiara ya teman-teman, dari Medan. Hai Bunda Tiara, jikalau Bunda Tiara tonton video saya ini, komentar di bawah ya. Nah, beliau tuh selalu cerita kalau apa-apa tuh diselawatin. Untung ada YouTube ini, kalau enggak dipel-pelnya. Supaya semoga Allah berikan ya teman-teman kalau dia izinkan kita memiliki. Apalagi saya pendidik nyabu rumput nggak? Karena susahnya jadi emak-emak YouTuber itu gitu ya teman-teman. Karena kan kita lihatin aktivitas ibu-ibu di rumah gitu kan, mami-mami di rumah, lihat keadaan rumahnya, dapurnya, kamarnya, kayaknya ya Allah pengen gitu kan, kapan memiliki kayak gitu. Jadi disolawatin aja dulu. Nah, ini saya nggak paksakan diri, istirahat bentar, healing gitu, me time minum teh manis sama tempe goreng ini. Lanjut, setelah istirahat sejenak, saya cuci piring ya teman-teman. Hal yang tiap hari pasti selalu dikerjakan di rumah, yaitu mencuci piring. Kalau mencuci baju kan masih bisa ditunda ya teman-teman, 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali kalau mau menumpuk kainnya. Nah, kalau piring nggak bisa ditunda ya teman-teman, karena kalau piringnya ditunda, semua piring kotor, kita tuh mau makan pakai apa kan. Nah, ini saya juga bersihkan kompor ya teman-teman. Nah, ini juga terjadwal gitu, nggak tiap hari, soalnya kan capek. Paling kalau siap masak aja dilap-lap tipis gitu kan. Nah, saya itu kalau cuci piring di rumah tuh nggak selalu siap makan cuci piring gitu ya teman-teman, karena kan air di rumah itu sumur bor, jadi ngidupkannya itu sehari paling 3 kali atau 2 kali.
selagi airnya dihidupkan, barulah gercep ngerjain cuci piring, cuci baju gitu. Nah, ini kegiatan saya siang hari ya teman-teman. Ketika Pak suami dan anak saya tidur, saya manfaatkan untuk melipat kain yang sudah menggunung. Nah, ini efek dari tunda-tunda pekerjaan ya teman-teman, karena 2 hari nggak nyuci, cucian menggunung, dan hari ketiga hujan, jadilah seperti ini. Hampir habis ya teman-teman kain saya tuh di lemari. Untungnya masih bisa pakai baju Pak suami, dan ukurannya tuh nggak jauh-jauh beda dari saya. Alhamdulillah lah. Nah, apalagi kita yang punya anak-anak gitu kan teman-teman yang masih kecil, pasti cucian selalu banyak ya. Yuk emak-emak yang masih punya balita, anak bayi, nikmati aja ya. Sama-sama kita semangat, lalui dengan sabar dan ikhlas insya Allah. Karena semuanya akan berlalu ya teman-teman. Suatu saat pasti anak-anak akan dewasa dan besar gitu kan. Terakhir ya tinggallah kita berdua lagi dengan Pak suami. Insya Allah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya buat yang udah selalu setia nonton video saya sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan kalian. Dan gak lupa juga buat yang belum subscribe dan tonton, ayo dong teman-teman, jangan malas-malas untuk di subscribe dan tonton, biar saya tuh semangat buat video yang bermanfaat lainnya ya teman-teman. Nah, ambillah yang baik dari video saya dan buang yang buruknya ya teman-teman, karena saya itu adalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Nah, ini dia kain yang mau saya setrika nanti ya teman-teman. Insya Allah nggak lama-lama langsung disetrika, jangan ditunda-tunda lagi, nanti takut mumet. Sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.